Ini pertemuan 7 bab 2 statistika, itu ya materinya kita hari ini. Atau pertemuan 14 matematika wajib kelas 12 semester 1. Adapun menjadi materi pokok adalah ukuran pemusatan data dan penyebaran data berkelompok, kompetensi dasarnya 3.2. Dalam menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Terus 4.2 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Sekarang kita sudah masuk di 2.2 atau ukuran letak data. Bagian A yaitu materinya statistik peringkat dan statistik ekstrim. Adapun yang menjadi penjelasan atau pengertiannya adalah data yang telah bersusun dari terkecil ke yang terbesar disebut statistik peringkat. Datum terkecil dan terbesar dalam statistik peringkat disebut statistik ekstrem. Contoh soal. Ya, contoh soal ya. Kita lihat sama-sama. Contoh soal, tentukan statistik peringkat dan statistik ekstrim dari data berikut. 10, 4, 3, 2, 1, 9. Jadi cara kerjanya ialah kita urutkan dulu datanya ya. Kita urutkan datanya menjadi statistik peringkat berikut. Yang paling kecil di sini kita lihat adalah 1 ya. Jadi kita tulis 1. Lalu 2 ini ya diurutkan. Lalu 3, 4, 9 dan terakhir 10. Ini yang dinamakan dengan statistik peringkat. Jadi diurutkan datanya dari data terkecil sampai data terbesar. Lalu statistik ekstrim terbagi menjadi 2. Yang pertama bagian A statistik minimum yaitu datum terkecil. Datum terkecil adalah nilai terkecil dari sini, dari statistik peringkat. Nah, inilah yang dimaksud dengan datum terkecil yaitu 1. Selanjutnya, statistik maksimum atau datum terbesar ini. Nilai paling besar adalah 10. Jadi itulah statistik maksimum atau datum terbesar. Selesai. Nah, kalau sudah kita lanjut ke bagian B yaitu mengenai kuartil ya, kuartil. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi statistik peringkat menjadi 4 bagian yang sama, itu ya. Terus terbagi menjadi kuartil pertama atau kuartil bawah atau sama dengan Q1 simbolnya. Lalu kuartil tengah atau kuartil kedua disebut median, simbolnya adalah Q2. Dan yang ketiga adalah kuartil ketiga atau kuartil atas sama dengan Q3. Lanjut. Jika sekelompok data telah disusun dalam statistik peringkat, data yang di tengah yang membagi data menjadi 2 bagian yang sama banyak disebut median. Median tadi adalah kuartil tengah atau kuartil kedua atau median atau Q2 ya itu dia. Untuk lebih jelas mari kita perhatikan contoh soal berikut. Ya. Tentukan kuartil-kuartil dari kelompok bilangan di bawah ini. 2, 6, 8, 4, 3, 9, 11 ya.
Jadi langkah pertama kita buat dulu statistik peringkatnya. Atau urutkan data terkecil sampai yang terbesar. Nah, diperoleh ini. 2 paling kecil, lalu 3, 4, 6, 8, 9, dan 11. Diperoleh begini. Nah, itu dia ya. Nah, setelah itu, ya langkah pertama kita bagi dua dulu datanya menjadi sama besar. Maka ada berapa data ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data. Berarti dia ganjil jadi data 1, 2, 3, 4. Nah, di sini dia. 6 adalah data yang membagi dua. Ini ruas kiri 3 angka dan ruas kanan 3 angka. 6 itu pas di tengah-tengah. Jadi Q2 atau kuartil tengahnya atau mediannya itu adalah 6. Oke. Nah, selanjutnya dari 3 data ini mau dicari yang di tengahnya yang mana? 2, 3, 4 kalau dibagi 2 diperoleh 3 ya. Itu dia. Berarti Q satunya adalah 3. Gitu. Nah, ini lagi yang di sebelah kanan. 8, 9, 11. Kita mau cari nilai tengahnya ya. 8, 9, 11 yang di tengah adalah 9. Oh. Berarti 9 ini adalah kuartil ketiga ya. Nah, begitu. Kuartil ketiga. 9. Nah, selesai. Jadi Q satunya adalah 3. Q2-nya 6. Dan Q3 adalah 9. Oke. Kita lihat supaya lebih jelas. Nah, ini tadi Q2 ya. Ini di tengah, jadi pas 3 ke kiri dan 3 ke kanan. Itu Q2 namanya, 6. Lalu, dari 3 data ini, cari lagi nilai tengahnya. Kita cari lagi nilai tengahnya dari 3 data. Di sini. Ya, toh? Jadi ini 1, 1, ya. Terus, pin lagi. Nah, ini Q3 ya, 9. Gitu ya. Jadi ini 1, 1, 1, 1. Kuartil kan membagi data menjadi 4 bagian sama besar ya. 1. Ini 1, 1, 1. Jadi sama besar. Terbagi 4. Nah, itu yang disebut kuartil. Oke. Jadi kuartil pertama Q1 atau kuartil bawahnya itu 3. Kuartil kedua atau kuartil tengah atau median itu Q2 sama dengan 6. Dan kuartil atas, kuartil ketiga namanya Q3 sama dengan 9. Begitu. Next. Materi berikutnya adalah statistik 5 serangkai. Kelima buah nilai yang terpenting untuk memberikan gambaran tentang kecenderungan pemusatan data itu dikenal sebagai statistik 5 serangkai, yaitu datum terkecil atau statistik minimum, datum terbesar atau statistik maksimum, kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah, median atau Q2, dan kuartil atas atau Q3 ya. Atau kuartil ketiga. Ada diagramnya atau bagannya. Begini statistik 5 serangkai. Q2 di paling atas, Q1, Q3, dan X min, X max. Jadi dibuat begini. Statistik 5 serangkai. Selanjutnya. Materi berikutnya adalah rataan kuartil dan rataan 3 ya. Rataan kuartil atau disimbol atau disingkat dengan RK, rataan kuartil RK. Rumusnya adalah 1/2 dikali Q1 tambah Q3. Dan rataan 3 atau simbolnya RT. RT, rataan 3. Rumusnya adalah 1/4 dikali Q1 ditambah 2 Q2 ditambah Q3. Nah, supaya lebih jelas, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Ya, tentukan rataan kuartil dan rataan 3 serta buatkan statistik 5 serangkai dari data berikut.
2, 6, 8, 4, 3, 9, 11. Itu ya. Kita lihat datanya ini belum terurut. Jadi kita urutkan dulu, atau dengan kata lain kita urutkan dari terkecil hingga data terbesar, atau biasa disebut dengan statistik peringkat dari terkecil sampai data terbesar. Begitu ya. Setelah kita urutkan, diperolehlah data berikut. 2, 3, 4, 6, 8, 9, dan 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data. Berarti kita bagi 2 dulu ya. Diperolehlah di tengah pasti ini 6. Ini adalah nilai tengah atau kuartil keduanya. Kan membagi 3, ini 3. Jadi Q2-nya adalah 6. Oke. Selanjutnya, ini 3 ke kiri. Berarti 2, 3, 4. Membagi 2-nya di 3 ya. Oh. 3. Begitu. Jadi Q1-nya itu 3. Selanjutnya, ini lagi 8, 9, 10. Yang di tengahnya itu adalah 9. Berarti ini Q3-nya. Oh. Oke, jadi Q3-nya sama dengan 9. Selesai. Nah, begitu. Kalau mau lihat yang tadi, kita buatkan garis-garis ya, supaya jelas. Langkah pertama harus cari Q2 dulu atau median. Dari 7 data ini kita harus bagi 2 sama besar, sama banyak nilainya, kiri dan kanan. Itu dia. Q2-nya 6. Nah, ini 3 di kiri, dicari lagi nilai tengahnya, 2, 3, 4. Berarti dia di 3 ya. Ah, itu. Jadi Q1-nya itu 3. Selanjutnya, yang di sebelah kanan juga 8, 9, 11, cari nilai tengahnya. Itu dia ya. Jadi 9 adalah Q3, Q2-nya 6, dan Q1-nya adalah 3. Selanjutnya, kita mau cari rataan kuartil atau RK. Rumusnya tadi adalah 1/2 dikali dalam kurung Q1 tambah Q3. Begitu ya. Tinggal pasangkan rumusnya. Q1 adalah 3 ini. Kita gantilah di sini jadi 3 ya Q1-nya. Selanjutnya tambah Q3. Q3 tadi ini adalah 9. Maka kita ganti di sini Q3 menjadi 9. Nah, dijumlahkan ya. 3 ditambah 9 adalah 12. Oke. Lalu dikali 1/2. 1/2 kali 12 adalah 6. Selesai. Jadi rataan kuartilnya adalah 6. Selanjutnya mau cari rataan 3. RT. Bukan rukun tetangga tapi rataan 3 ya. Rumusnya rataan 3 adalah 1/4 dikali dalam kurung Q1 ditambah 2 Q2 ditambah Q3. Nah, sudah ada Q1, Q2, Q3-nya, tinggal dimasukkan ya. Q1-nya tadi 3. Diganti di sini Q1 3. 2 Q2. Nah, Q2 ini 6 ya. Maka Q2 di sini kita ganti 6. Nah, ditambah Q3, Q3-nya adalah 9. Oke, kita hitung seperti biasa ya. 3 tambah 12 ditambah 9, oke? Lanjut,
3 tambah 12, 15. 15 tambah 9, 24. 24 dikali 1/4 atau 24 dibagi 4. 24 bagi 4 adalah 6. Jadi rataan 3-nya itu sama dengan 6. Oke, selesai. Dan yang pertanyaan terakhir itu kita buatkan statistik 5 serangkainya. Iya. Otomatis kita cari dulu nilai minimum dan nilai maksimum. Nilai minimum di sini 2 ya, ini. 2 adalah nilai minimumnya. Nah, itu 2 nilai minimum. Dan ini adalah 11 adalah nilai maksimum. Begitu. Oke. Oke. Selanjutnya tinggal dibuatkan di bagannya, statistiknya ya. Nilai minimum adalah 2. Nilai maksimum sama dengan 11 ya. Begitu. Kita ulang. Dari statistik peringkat kita buat carilah dia nilai minimumnya ini 2 atau X min 2 dan nilai terbesar X max adalah 11 ya, begitu. Nah, nilai minimum ini simbolnya adalah X min, begitu. Nah, dengan nilai maksimum adalah 11. Piro? Oke, X max-nya 11 gitu ya. Setelah itu sudah ada Q1, Q2, Q3. Q2-nya tadi adalah Q2-nya tadi 6 ya. 6. Oke. Q1 tadi adalah 3. Ini Q1 ya, 3. Oke. Q3 kita lihat. Q3 itu 9 ya. Lalu X min nilai terkecil atau datum terkecil itu adalah 2. Ini 2 ya. Dan nilai terbesar itu 11. Di sini 11. Nah, sudah selesai. Begitu ya. Sudah selesailah pembahasan materi kita hari ini dan ini ada latihan soalnya pertemuan 7 bab 2. Bisa di screenshot atau di foto ini latihan soalnya. Latihan soal pertemuan 7 bab 2. Diberikan sekelompok bilangan berikut. 36, 41, 58, 45, 47, 51, 42, 43, 41, 40, 43, 42, 48, 45. Tentukan. Statistik peringkat. Statistik ekstrim. Kuartil bawah. Kuartil tengah.
kuartil atas, median, rataan kuartil, rataan 3. Buatkan diagram statistik 5 serangkainya. Dan yang terakhir, tentukan banyak data atau N-nya. Oke, sekian dulu pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat dan salam sukses selalu untuk kita semua. Amin.